Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi anabolisme karbohidrat, yaitu fotosintesis. Pada anabolisme karbohidrat ini, kita akan membahas fotosintesis yang di dalamnya terdapat 1. Perangkat fotosintesis, yaitu kloroplas, cahaya matahari, dan klorofil. Yang kedua, yaitu mekanisme fotosintesis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis, yaitu faktor hereditas dan faktor lingkungan. Pada subbab sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang katabolisme. Selanjutnya, pada subbab ini kita akan membahas jenis metabolisme yang satunya lagi, yaitu anabolisme. Apa yang dimaksud dengan anabolisme? Sebelum menjawab, mari kita melakukan pengamatan berikut ini. Apa yang kalian pahami dari gambar di samping? Apakah kalian mengetahui nama proses yang ditunjukkan oleh gambar? Siapa di antara kalian yang suka menanam tumbuhan di rumahnya? Menurut kalian, apakah manusia dan hewan mampu bertahan hidup jika seandainya tidak ada tumbuhan di muka bumi ini? Pastinya tidak akan bisa ya, karena kita tidak mampu menghasilkan zat organik sendiri seperti tumbuhan. Kalian pasti tahu kan, kalau tumbuhan memiliki kemampuan menghasilkan zat organik dari zat anorganik yang dikenal dengan fotosintesis. Nah, bagaimanakah proses fotosintesis ini terjadi, sehingga dapat menghasilkan zat makanan yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup lainnya? Mari kita pelajari. Tahukah kalian, fotosintesis adalah salah satu contoh dari proses anabolisme. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang anabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Proses ini berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Anabolisme merupakan kebalikan dari katabolisme. Proses anabolisme memerlukan energi, baik itu energi panas, energi cahaya, atau energi kimia. Anabolisme yang menggunakan cahaya disebut dengan fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia disebut dengan kemosintesis. Pada pertemuan ini, kita fokus pada fotosintesis terlebih dahulu. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat anorganik H2O dan CO2 oleh klorofil yang menjadi zat organik atau karbohidrat dengan bantuan sinar matahari sebagai sumber energi utamanya. Reaksinya seperti ini. Ya, jadi hasil atau produk dari fotosintesis yaitu berupa amilum atau karbohidrat dan oksigen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perangkat fotosintesis. Perangkat fotosintesis yang pertama yaitu adalah kloroplas. Seluruh bagian dari tumbuhan termasuk batang dan buah memiliki kloroplas. Namun, daun merupakan tempat utama berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Kloroplas sebagai tempat klorofil berada merupakan organel utama dalam proses fotosintesis. Bentuk kloroplas yang berlembar-lembar dan membungkus oleh membran. Jadi bentuknya seperti ini, kloroplas. Bagian di sebelah dalam membran dinamakan stroma. Jadi dalam kloroplas terdapat stroma yang berisi enzim-enzim yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Di bagian ini terdapat lembaran-lembaran datar yang saling berhubungan yang disebut dengan tilakoid. Beberapa tilakoid bergabung membentuk suatu tumpukan yang disebut dengan grana. Perangkat fotosintesis yang kedua yaitu cahaya matahari. Sumber energi alami yang digunakan pada fotosintesis adalah cahaya matahari.
Cahaya matahari memiliki berbagai spektrum warna. Setiap spektrum warna memiliki panjang gelombang tertentu. Setiap spektrum warna ini memiliki pengaruh yang berbeda terhadap proses fotosintesis. Sinar yang efektif dalam proses fotosintesis adalah warna merah, ungu, biru, dan orange. Sinar warna hijau tidak efektif dalam proses fotosintesis. Daun yang terlihat hijau oleh mata karena spektrum warna tersebut dipantulkan oleh pigmen fotosintesis. Sinar inframerah berperan dalam fotosintesis dan berfungsi juga meningkatkan suhu lingkungan. Perangkat fotosintesis yang ketiga yaitu adalah klorofil. Proses fotosintesis terjadi pada pigmen fotosintesis. Tanpa pigmen tersebut, tumbuhan tidak mampu melakukan fotosintesis. Secara keseluruhan, fotosintesis terjadi pada kloroplas yang mengandung pigmen klorofil. Pada tubuh tumbuhan, fotosintesis dapat terjadi pada batang, ranting, dan daun yang mengandung kloroplas. Klorofil merupakan pigmen fotosintesis yang paling utama. Klorofil dapat menyerap cahaya warna merah, orange, biru, dan ungu dalam jumlah yang banyak. Sedangkan cahaya kuning dan hijau diserap dalam jumlah yang sedikit. Oleh karena itu, cahaya kuning dan hijau dipantulkan sehingga klorofil tampak berwarna hijau. Terdapat beberapa jenis klorofil, yaitu klorofil A, B, C, dan D. Dari semua jenis klorofil tersebut, klorofil A merupakan pigmen yang paling utama dan hampir terdapat di semua tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Selanjutnya adalah mekanisme fotosintesis. Fotosintesis itu berlangsung melalui dua tahapan reaksi, yakni tahapan reaksi terang yang diikuti dengan tahap reaksi gelap. Reaksi terang membutuhkan cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari. Secara keseluruhan, fotosintesis berlangsung dalam kloroplas. Tahapan yang pertama yaitu reaksi terang atau fotolisis air. Pada reaksi terang ini merupakan salah satu langkah dalam fotosintesis untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Reaksi terang ini terjadi di tilakoid dan dapat berlangsung apabila ada cahaya matahari. Energi cahaya matahari ditangkap oleh klorofil dan digunakan untuk memecahkan molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Reaksi pemecahan air tersebut disebut dengan fotolisis air. Reaksi kimia untuk fotolisis dapat ditulis seperti ini. Reaksi terang melibatkan dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Setiap fotosistem menangkap cahaya dan memindahkan energi yang dihasilkan ke pusat reaksi, yaitu suatu kompleks klorofil dan protein-protein yang berperan langsung dalam fotosintesis. Pada reaksi terang ini terjadi proses pemindahan elektron yang disebut fosforilasi. Fosforilasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu fosforilasi siklik dan fosforilasi non-siklik. Selanjutnya adalah fosforilasi siklik. Fosforilasi siklik dalam prosesnya melibatkan fotosistem 1. Pada fosforilasi siklik, elektron yang dilepaskan oleh klorofil akan kembali ke klorofil. Di samping itu, pada proses ini dihasilkan ATP. Klorofil berfungsi sebagai penerima energi fisis dan donor elektron. Setiap pemindahan elektron terjadi pelepasan energi elektron sedikit demi sedikit. Energi yang lepas ini diterima oleh adenosin difosfat atau ADP untuk membentuk adenosin trifosfat atau ATP. Fotosistem yang berperan pada jalur siklik ini hanyalah fotosistem 1 atau P700. Reaksi pada fosforilasi siklik ini diawali ketika energi foton dari cahaya matahari ditangkap oleh P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron. Elektron yang tereksitasi kemudian akan ditangkap oleh akseptor primer,
yang nantinya akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transfer elektron pereduksin, sitokrom, dan plastosianin. Pada saat transfer elektron terbentuk ATP yang berasal dari ADP dan P. Karena elektron kembali pada P700, maka tidak terjadi fotolisis air, sehingga pada fotofosforilasi siklik ini tidak dihasilkan oksigen dan NADPH seperti pada fotofosforilasi non-siklik. Sistem ini bersifat siklik atau berputar. Artinya, elektron yang dikeluarkan fotosistem 1 akan kembali lagi ke fotosistem 1. Hasil dari fosforilasi siklik adalah energi yang berupa ATP. Oke, selanjutnya yaitu fosforilasi non-siklik. Nah, fosforilasi non-siklik dalam prosesnya melibatkan fotosistem 2 dan fotosistem 1. Sumber elektron utama yang diperoleh dari fotolisis air yang akan digunakan oleh klorofil pada sistem 2. Pada fosforilasi non-siklik, elektron yang dilepaskan oleh klorofil tidak kembali lagi ke klorofil. Pada proses ini dihasilkan energi berupa 1 ATP dan 1 NADPH. Nah, di sini energi foton yang berasal dari cahaya matahari akan diserap oleh fotosistem 2 atau P680. Selanjutnya, energi foton dan energi cahaya ini akan memicu eksitasi elektron atau terlepasnya elektron dari P680 yang akan ditangkap oleh akseptor primer. P680 akan mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air, yaitu H2O akan diurai menjadi 2 ion hidrogen dan 1/2 atom oksigen dan 2 elektron. Nah, 2 elektron ini akan menuju P680 untuk mengisi kekosongan elektron agar tetap stabil. Oksigen akan dilepaskan ke udara, sedangkan hidrogen untuk sementara waktu tinggal di ruang tilakoid. Selanjutnya, elektron akan meninggalkan P680. Elektron ini akan dibawa oleh plastoquinon, sitokrom, dan plastosianin. Pada saat plastoquinon mengirim elektron ke sitokrom, 4 ion hidrogen yang ada di stroma akan masuk melintasi membran tilakoid menuju ruang tilakoid, yang nantinya akan bergabung dengan ion H hasil fotolisis menuju ATP sintase. Pada saat melewati ATP sintase, terjadi fotofosforilasi terhadap ADP dan P, sehingga dihasilkan ATP ketika fotosistem 1 terkena cahaya. Elektron yang ada di P700 ini juga akan tereksitasi menuju akseptor primer, sehingga keadaan fotosistem 1 tidak stabil. Untuk menstabilkannya, maka harus diisi kembali oleh elektron yang berasal dari P680. Maka elektron yang ada di plastosianin akan menuju P700. Selanjutnya, elektron dari P700 akan menuju pereduksin untuk ditransfer ke NADP+ redukase. Elektron ini bersama NADP+ dan ion H+ akan menjalani suatu reaksi sehingga membentuk NADPH. Dengan demikian, jalur non-siklik ini menghasilkan ATP dan NADPH, dan keduanya akan digunakan dalam tahap reaksi gelap. Nah, selanjutnya yaitu tahapan reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan tahap sebenarnya dalam pembuatan bahan makanan pada fotosintesis. Energi dalam proses ini berasal dari energi kimiawi, yaitu ATP yang dibentuk pada reaksi terang. ATP ini akan digunakan sebagai bahan baku utama pembentukan karbohidrat dalam proses fiksasi CO2 di stroma. Nah, reaksi gelap disebut juga siklus Kelvin
Alasan mengapa disebut reaksi gelap karena pada prosesnya tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Sedangkan penamaan siklus Kelvin dikarenakan penemunya bernama Melvin Ellis Kelvin, dan reaksi yang berlangsung itu berjalan berputar-putar seperti sebuah siklus. Siklus Kelvin atau reaksi gelap pada proses fotosintesis terjadi setelah adanya reaksi terang. Mengapa? Karena seperti yang telah dibahas pada slide sebelumnya, bahwa reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, ATP dan NADPH inilah yang akan digunakan pada reaksi gelap. Sehingga reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang nantinya akan menghasilkan output berupa gula. Siklus ini menggunakan ATP dan NADPH untuk membentuk gula. Jadi, ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang pada tahap sebelumnya itu akan digunakan untuk membentuk gula pada proses reaksi gelap. Hal penting yang harus kita pahami adalah gula hasil produksi langsung dari siklus ini bukan glukosa berkarbon 6, melainkan jenis gula yang memiliki karbon 3 yaitu gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Reaksi gelap ini terjadinya di bagian stroma pada kloroplas. Nah, selanjutnya yaitu reaksi gelap terdiri dari 3 tahapan. Nah, tahapan yang pertama adalah tahap fiksasi, yaitu 3CO2 akan berikatan dengan senyawa berkarbon 5 yang bernama ribulosa bifosfat atau yang disingkat dengan RUBP. Enzim yang mengkatalisis tahap pertama ini adalah rubisco. Rubisco merupakan protein yang banyak ditemukan di kloroplas. Produk yang dihasilkan pada tahap pertama ini adalah senyawa yang disebut 6-carbon intermediate yang berjumlah 3 buah. Senyawa ini berumur pendek karena keadaannya yang tidak stabil. Lalu senyawa ini akan segera dipecah membentuk senyawa 3-fosfat gliserat sebanyak 6 buah. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap yang kedua, yaitu tahap reduksi. Pada tahap ini, tiap molekul 3-fosfogliserat akan menerima tambahan fosfat dari ATP membentuk 1,3 bifosfogliserat. Lalu dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3-fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, molekul 1,3 bifosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau G3P yang merupakan senyawa dengan karbon 3. Pada fase pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi G3P ini dibutuhkan 6 molekul NADPH yang akan diubah menjadi 6 NADP+. Dan pada tahap ini, fosfat akan terlepas sehingga menghasilkan molekul G3P. Jadi, setiap molekul CO2 yang menjalankan siklus ini akan terbentuk senyawa G3P. Tetapi hanya satu molekul G3P yang dihitung sebagai hasil produk bersihnya, sehingga 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Nah, pada tahap yang selanjutnya, yaitu tahap terakhir dalam siklus ini adalah tahap regenerasi. RUBP selanjutnya 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 buah RUBP kembali melalui sebuah reaksi yang melibatkan fosforilasi ATP sebanyak 3 buah. Sehingga 3 ATP ini akan membentuk 3 buah ADP. Jadi, untuk menghasilkan 1 buah G3P, siklus Kelvin membutuhkan total 9 buah ATP
dan 6 buah molekul NADPH. G3P yang dihasilkan dalam siklus ini akan digunakan sebagai material pembentuk senyawa organik. Contohnya untuk membentuk glukosa yang nantinya dapat digunakan untuk aktivitas tumbuhan itu sendiri, seperti digunakan untuk pertumbuhan. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan menjadi faktor pembatas fotosintesis, seperti faktor hereditas dan lingkungan. Yang pertama yaitu faktor hereditas. Faktor hereditas merupakan faktor yang paling menentukan terhadap aktivitas fotosintesis. Tumbuhan memiliki kebutuhan yang berbeda terhadap kondisi lingkungan untuk menjalankan kehidupan normal. Tumbuhan yang berbeda jenis dan hidup pada kondisi lingkungan yang sama memiliki perbedaan faktor genetis dan juga hereditas. Ada beberapa jenis tumbuhan tidak mampu membentuk kloroplas albino. Hal tersebut disebabkan adanya faktor genetis yang tidak memiliki potensi untuk membentuk kloroplas. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Aktivitas fotosintesis sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti temperatur, intensitas cahaya matahari, kandungan air dan mineral, serta kandungan CO2 dan O2. Yang pertama yaitu temperatur. Aktivitas fotosintesis merupakan reaksi yang menggunakan enzim. Sedangkan kerja enzim dipengaruhi oleh temperatur. Aktivitas fotosintesis tidak berlangsung pada suhu di bawah 5 derajat Celcius dan di atas 50 derajat Celcius. Mengapa demikian? Karena temperatur optimum fotosintesis sekitar 28-30 derajat Celcius. Tumbuhan yang hidup di daerah tropis memiliki enzim yang bekerja secara optimum, karena tumbuh di lingkungan yang memiliki kisaran suhu optimum. Yang kedua yaitu intensitas cahaya matahari dan lama pencahayaan. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka semakin tinggi pula aktivitas fotosintesis. Hal ini terjadi jika ditunjang oleh tersedianya CO2, H2O, dan temperatur yang sesuai. Kenaikan aktivitas fotosintesis tidak akan terus berlanjut, tetapi akan berhenti sampai batas keadaan tertentu, karena tumbuhan memiliki batas toleransi lama pencahayaan dan lama pencahayaan juga sangat berpengaruh terhadap fotosintesis. Pada musim hujan, lama pencahayaan menjadi pendek sehingga aktivitas fotosintesis akan berkurang. Yang ketiga yaitu kandungan air dalam tanah. Air merupakan bahan dasar pembentuk karbohidrat C6H12O6. Air merupakan media tanam, penyimpanan mineral dalam tanah, dan mengatur temperatur tumbuhan. Jadi, berkurangnya air dalam tanah akan menghambat pertumbuhan tumbuhan. Kurangnya air juga akan menyebabkan kerusakan pada klorofil sehingga daun menjadi berwarna kuning. Faktor yang keempat yaitu kandungan mineral dalam tanah. Mineral berupa Mg, Fe, N, dan Mn merupakan unsur yang berperan dalam proses pembentukan klorofil. Tumbuhan yang hidup pada lahan yang kekurangan Mg, Fe, N, Mn, dan H2O akan mengalami klorosis atau penghambatan pembentukan klorofil yang menyebabkan daun berwarna pucat. Rendahnya kandungan klorofil dalam daun akan menghambat terjadinya fotosintesis. Faktor yang kelima yaitu kandungan CO2 di udara. Kandungan CO2 di udara sekitar 0,03%. Peningkatan konsentrasi CO2 hingga 0,10% meningkatkan laju fotosintesis beberapa tumbuhan hingga 2 kali lipat lebih cepat. Akan tetapi, keuntungan ini terbatas karena stomata akan menutup dan fotosintesis terhenti jika konsentrasi CO2 melebihi 0,15%.
Faktor yang terakhir yaitu kandungan O2. Rendahnya kandungan O2 di udara dan dalam tanah akan menghambat respirasi dalam tubuh tumbuhan. Rendahnya respirasi akan menyebabkan rendahnya penyediaan energi. Hal ini mengakibatkan aktivitas metabolisme akan melambat, khususnya fotosintesis. Ya, cukup sekian untuk pembahasan fotosintesis pada pertemuan ini. Untuk materi minggu depan, kita akan membahas materi kemosintesis. Jangan lupa untuk dipelajari kembali di rumah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.